Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Dalam pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menghampiri tahta kasih karunia. Kami datang dengan hati yang bersyukur kepadamu, dengan mulut yang penuh pujian pengagungan akan namamu. Sebab namamu kudus, sebab namamu ajaib. Sebab engkau layak dipuji, engkau layak disembah, engkau layak ditinggi. Sebab engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dan kau selalu baik bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu.
Engkau sangat baik, Kau selalu baik, Kau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Kami sembah, kami sembah. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, ya Allah Bapa. Ya Allah kami terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Ya Allah Ya kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami puji. Sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami puji Engkau, kami sembah, kami sembah.
Hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami percaya, sebab Kau setia, Kau tak pernah ingkar janji, dan Kau selalu genapi janji-janji. Kami bersyukur. Sungguh tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau Yesus. Kami percaya hanya padamu. Kami sembah Engkau, kami sembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami muliakan, kami adukan, kami sembah Kau, kami sembah, kami agungkan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan, sungguh baik, sangat baik. Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, selalu baru setiap pagi. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Besar setia-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaiblah Kau Tuhan, ajaiblah Kau Tuhan. Haleluya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi-Mu, tak terbatas kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara, tiada yang mustahil bagi-Mu. Dan kami percaya, kami percaya, kami percaya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Tuhan. Semua dapat Engkau lakukan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidupku. Terima kasih. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi mari katakan dengan iman. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika
percaya mujizat-Mu masih nyata sampai hari ini. Karena kami percaya Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ampuni kami kalau terkadang justru kami yang sering berubah-ubah. Baik kasih kami kepadamu, pengharapan kami kepadamu, seringkali ada kebimbangan dalam hidup kami. Tapi biarlah firman-Mu yang terus-menerus setiap saat, setiap waktu meneguhkan kami. Sebab firman-Mu berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sebab itu biarlah kami menjadi orang-orang yang suka mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, serta melakukan dan membagikan firman-Mu. Kami tidak lebih mendengarkan tipuan iblis. Kami tidak lebih mendengarkan perkataan-perkataan dunia yang justru sering mengintimidasi kami, membuat kami takut, membuat kami bimbang dan ragu. Tapi biarlah kami Kau dapati di orang-orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Sehingga kami menjadi orang yang berbahagia, kami menjadi orang yang berhasil, dan kami mengalami kuasa dan mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Capin. Ya, selamat pagi. Pagi. Kita semua, puji Tuhan. Kalau pagi ini kita dalam keadaan sehat, bisa datang kepada Tuhan bersama-sama, menaikkan syukur kita. Pagi ini kita mau masuk di dalam renungan kita pagi ini di dalam 2 Tesalonika ayat 1-12. Demikian bunyinya. Salam dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya
dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, pagi ini kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan, perikopnya adalah ucapan syukur dan doa. Memang itulah yang dikehendaki Tuhan ya dalam hidup kita. Kalau di sini Rasul Paulus boleh hadir di dalam jemaat Tesalonika. Rasul Paulus ini adalah seorang gembala yang baik. Dia melihat situasi bagaimana keadaan jemaat di sana di Tesalonika. Makanya Rasul Paulus hadir di sana karena di jemaat di sana banyak mengalami tekanan, dan Paulus melihat bahwa di jemaat Tesalonika ada mulai dengan pengajaran-pengajaran yang palsu. Nah, begitu juga di dalam hidup kita, kita harus melihat dengan keadaan yang ada. Makanya kita diingatkan pagi hari ini, Rasul Paulus itu datang hadir di jemaat Tesalonika, dia memberi penghiburan, kekuatan, sehingga biar jemaat di sana boleh dimampukan ya. Karena juga di situ ada dengan pengajaran-pengajaran yang palsu mulai ada. Nah, makanya Rasul Paulus itu selalu hadir melihat dengan keadaan. Nah, bagaimana kita yang menjadi jemaat yang setelah kita percaya bahwa firman Tuhan yang di ayat ketiga itu katakan kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Nah, firman Tuhan itu bilang kita wajib selalu untuk mengucap syukur. Kalau kita lihat di cerita tentang Ayub ya, tentang Ayub, istrinya bilang kutukilah Allahmu, karena istrinya melihat dalam keadaan hidup Ayub itu sangat sudah menderita, sudah sepertinya tidak ada harapan ya dalam hidupnya. Kita melihat ceritanya bahwa Ayub itu sangat menderita ya. Lalu Ayub bilang, kenapa kita mau terima yang baiknya aja dari Tuhan, sedangkan yang buruknya kita nggak mau terima. Nah, perjalanan hidup kita seringkali begitu. Kita suka menerima yang baik, tapi yang ketika kita menghadapi kesusahan itu, kita sangat menderita, kita pasti mulut kita ini suka berkata-kata yang tidak menjadi berkat ya. Nah, itu pun yang saya alami dalam hidup kami ya. Pasti buat kita semua mengalami itu. Ketika kita menghadapi hidup yang tidak enak, entah masalah apa yang kita hadapi dalam pekerjaan, dalam keluarga, itu selalu perkataan itu tidak menjadi berkat, sehingga tidak keluar dengan ucapan syukur ya. Saya selalu dulu sering ribut sama suami bahwa selalu berkata rasa tidak cukup. Membuat jadi suka bertengkar. Akhirnya belakangan saya ya melalui firman Tuhan selalu menegur dalam hidup saya ya. Firman Tuhan itu selalu seperti yang kemarin katakan bahwa bersukalah citalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, makanya dari firman Tuhan itu saya praktekkan bahwa selalu mengucap syukur, tetap berdoa. Nah, jadi ya doa itu yang paling penting berarti dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita boleh diselamatkan oleh Tuhan, puji Tuhan, kita sudah selamat. Tapi perjalanan hidup itu kita harus ada kekuatan dari Tuhan. Itu kekuatan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita pasti berjalan di dalam hidup ini tidak dengan gampang. Banyak hal-hal yang akan mencobai kita. Nah, kedua itu saya boleh melihat keadaan akhir-akhir ini bahwa kita kalau kita berbelanja, uang kita itu kadang-kala sudah tidak dipergunakan lagi, yaitu dengan memakai kartu ya. Akhir-akhir ini kan kemarin kita ada pergi jalan di liburan, itu uang itu sudah nggak perlu bawa banyak-banyak lagi, kita pakai kartu. Jadi dalam hati saya, wah ini memang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Kita harus hati-hati ya. Kita harus kuat di dalam mengiring Tuhan. Ketika itu kita hadapi
antikris datang, kita tidak lagi bisa untuk pakai semua yang ada, HP, uang kita harus sudah mempergunakan chip. Nah, apakah kita mampu untuk bertahan di dalam Tuhan ketika itu kita tidak punya? Nah, begitu juga dalam perjalanan kita boleh, bisakah kita bertahan untuk mengucap syukur dengan keadaan kita? Nah, yang di dalam jemaat Tesalonika itu, kenapa Paulus bisa hadir? Karena ada ajaran palsu. Kedua itu Tuhan Yesus, Paulus akan memberikan kabar baik. Pertama, Paulus akan memberikan kabar baik, kata-kata penghiburan. Kedua itu Paulus memperingatkan bahwa ada ajaran-ajaran palsu yang akan datang. Nah, itu kita mulai sudah hari-hari ini kita sudah menghadapi ajaran-ajaran palsu itu, sehingga kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Meskipun apapun yang kita hadapi, apalagi kita baru terima Tuhan Yesus, ya, yang kita belum banyak mengerti di dalam kehidupan perjalanan kita. Nah, firman Tuhan pagi ini ingatkan kita bahwa kita harus kuat, terus kita harus mempunyai kuasa Roh Kudus itu supaya memampukan perjalanan hidup kita, dan hati kita tetap kita jaga supaya kita dapat mengucap syukur dan kita dapat berdoa di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Nah, itulah yang Cica dapat pagi hari ini buat firman Tuhan. Oke, terima kasih untuk Caping buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Hari ini Tuhan terus mengingatkan kita, terus meneguhkan hati kita. Apa yang seperti Bu Simon tadi sampaikan, semua tanda-tanda kedatangan Yesus sudah semakin nyata, baik dari sisi tanda-tanda di alam, sisi tanda-tanda dari keadaan dunia, perang, kesulitan ekonomi, kejahatan yang merajalela. Tapi firman Tuhan terus mengingatkan kita. Yang pertama seperti Bu Simon tadi katakan, mari jangan terpengaruh dengan keadaan hal-hal seperti itu. Jangan terintimidasi dan jangan menjadi takut. Tapi harusnya justru meneguhkan hati kita bahwa sungguh ternyata apa yang Yesus katakan 2000 tahun yang lalu itu adalah sesuatu yang benar. Dan itu digenapi hari-hari ini. Nah, dari sisi kita, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk selalu mengucap syukur dan berdoa. Karena sebagaimana ayatnya yang ketiga, menjadi sebuah ucapan syukur dan kebanggaan bagi saya, seperti Paulus katakan, ketika melihat iman Bapak Ibu semakin bertumbuh hari-hari ini, terus kasih di antara jemaat semakin kuat, sehingga menjadi jemaat-jemaat yang tabah, baik di dalam penganiayaan maupun penindasan. Artinya, mungkin dalam konteks bukan kita dianiaya, ditindas oleh kelompok-kelompok tertentu secara fisik, tapi seperti apa yang Ibu Simon tadi katakan, keadaan dunia ini, kalau kita nggak benar-benar hidup di dalam Tuhan, kalau kita nggak hidup di dalam pengharapan, di dalam Tuhan, ya seperti ada sebuah lagu dunia katakan, roda zaman itu bisa menggilas kita. Rasanya kita tergilas oleh keadaan dunia. Kita teraniaya oleh keadaan dunia. Tapi sekali lagi di dalam Tuhan, mari kita terus bersyukur dalam segala keadaan. Kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dan itu sangat mungkin terjadi ketika kita terus berdoa. Yang seperti kemarin katakan, tetaplah berdoa. Artinya tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bahkan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Karena sekali lagi sukacita kita jangan sampai dikendalikan oleh keadaan di sekeliling kita. Tetapi justru karena Tuhan yang ada dalam hidup kita,
yang membuat kita bisa bersuka cita dalam segala keadaan. Karena jelas ayat-ayat ini seperti Ibu Simon tadi katakan, bahwa kedatangan Tuhan itu iya dan pasti. Makanya ayat yang ke-10 katakan, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya, dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kami percayai. Jadi jangan takut dengan keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Itu hanyalah tanda-tanda untuk menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua. Harusnya kita adalah orang-orang yang akan kagum. Kita justru menanti-nantikan hari-hari itu. Dan tentu sekali lagi di tengah situasi kondisi dunia hari-hari ini, nggak ada cara lain selain kita terus tinggal di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan tinggal dalam hidup kita. Hingga kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Kita bersuka cita di dalam segala keadaan. Sehingga ayat yang ke-12 katakan apa? Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Sungguh biarlah hari-hari ini hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi seperti tema 2 bulan kita ini, biarlah kehadiran kita ini mendatangkan berkat Kristus. Kehadiran kita dimanapun berada, itu mendatangkan berkat Kristus. Karena apa? Karena kita hidup dalam ucapan syukur senantiasa. Di tengah-tengah dunia yang selalu mengeluh, di tengah-tengah keadaan dunia yang selalu bersungut-sungut, tapi kita hadir bagi orang-orang yang selalu mengucap syukur. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan bagi Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu boleh sharing firman Tuhan dari apa yang kita baca, apa yang didapat hari-hari ini. Karena saya percaya Bapak Ibu juga mengalami apa yang Ibu Simon tadi katakan, mengalami apa yang saya sampaikan. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan seperti memerdekakan Ibu Simon, Pak Simon, sehingga mereka tidak lagi seperti dulu yang mereka ceritakan tadi. Biarlah kebenaran firman yang sama memerdekakan hidup kita. Karena kalau ngikutin rasa kurang, rasa tidak cukup, selamanya kita akan tetap rasa tidak cukup. Selamanya akan rasa kurang. Tapi mari cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Karena firman Tuhan juga katakan, ibadah yang disertai dengan rasa cukup, itu besar kuasanya. Oke, itu saja. Saya silakan. Mungkin kalau Simon mau menambahkan dari apa yang Ibu Simon tadi sampaikan. Ya, sebetulnya sudah cukup, tapi ya itulah hidup ya. Kalau kita melihat kiri kanan, ya kan, depan belakang, ya kita jangan hanya melihat yang di atas, tapi belajarlah untuk ada keseimbangan, kata Edkul kan. Jadi bukan hanya apa kita melihat di atas terus lantas, itu yang menjadi kita ujung-ujungnya tidak punya damai sejahtera. Jadi belajar membuat satu keseimbangan. Karena dunia ini tidak habis kita kejar, ya kan. Tetapi yang bisa membuat kita bahagia yaitu ketika kita merasa cukup. Jadi saya rasa apa yang sudah disampaikan istri saya dan Pak Heri sudah cukup untuk bagaimana kita melakoni hari-hari ini. Ya, yang penting kita tidak boleh juga, oh ya cukuplah sudah. Kita harus ukur kesepakatan sama suami istri. Jadi kalau kita hanya ngomong ya cukuplah, ujung-ujungnya apa? Ya karena manusia apalagi ketemu orang-orang stabil ya. Ya dunia bergoncang pun tidak apa-apa. Tapi ke istrinya apa suaminya orang dominan, ya kan? Nah, itu kacau. Ya maka itu kita harus membuat satu keseimbangan bagaimana selalu komunikasi sampai titik mana kita mau berjalannya, sampai sesuatu ya kan yang kita lalui di hari
hari yang akan datang untuk persiapan, ya kan, karena ya manusia ini terus terang aja setelah saya merasa mulai agak berumur ini, pikirannya memang beda dengan anak muda, ya. Jadi kita harus persiapkan bagaimana memasuki hari-hari ketika kita usia indah, ya. Karena usia indah itu sangat memakan banyak biaya. Pertama kali yaitu biaya servis, maintenance, ya, kesehatan kita cukup besar. Jadi kita harus belajar bagaimana jangan sampai kita nanti tua baru kita kecewa, ya kan. Saya rasa semua orang pasti ada kecewa ya. Tapi kekecewaan itu kadarnya berapa persen. Karena kadang-kadang ya saya juga kadang-kadang merasa ada, waduh, kenapa ya saya dulu begini, ya kan. Nah, kadang-kadang kita terlalu maju juga ada kekeliruan, ya. Jadi bukan salah tapi keliru karena kita ingin semuanya kita punya tanggung jawab. Tapi kita harus seimbang, ya. Ed Cole bilang itu keseimbangan itu ada kunci kehidupan, itu sangat benar. Saya rasakan hari ini, maka saya pikir ya ada bagian-bagiannya kita, ada bagian-bagian kita harus mendidik anak kita, ada bagian-bagiannya kita dengan keluarga, bagiannya kita dengan teman-teman, semua itu harus kita seimbangkan. Itulah kunci kehidupan kita. Karena saya percaya, ya kan, lewat Koramdio ini akan mengingat kita ya pelan-pelan supaya semua kita ya kan akhirnya tidak kecewa dengan hidup ini. Demikian Her, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih kok. Jadi terus praktekkan prinsip-prinsip kesepakatan. Karena bicara soal cukup, ya suami istri harus sepakat cukup. Kalau suami ngomong cukup, ternyata istri masih ngomong kurang, komunikasikan lagi. Untuk terus berdoa, berharap, dan bekerja lebih lagi. Tapi sekali lagi, hati kita berpaut kepada Tuhan. Oke, silakan selanjutnya. Pak Buyang pimpin doa ya. Ya, Oke, silakan. mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih karunia dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Sehingga setiap kami yang hadir pagi ini, Tuhan, dapat bangun, dapat memuji dan mendengar firman-Mu. Dengan ucapan syukur ya Tuhan. Pagi ini kami bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan. Kami berdoa buat Bu Simon yang telah menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Engkau pakai dia lebih luar biasa lagi. Terus Engkau maksimalkan dia menjadi penolong di dalam keluarganya. Berkati juga suaminya Pak Simon menjadi imam lebih maksimal di dalam menggembalakan keluarganya, usaha pekerjaannya dan para karyawannya Tuhan. Kau pakai dia lidah bibirnya untuk terus boleh memberitakan firman. Orang yang mendengar boleh percaya, boleh datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati juga setiap kami yang hadir pagi ini. Setelah kami mendengar firman-Mu, kami boleh melakukannya dan membagikan bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Bapa. Berkati juga rekan-rekan kami yang tidak hadir pagi ini ya Tuhan. Mereka juga boleh mendapatkan berkat yang sama. Berkati juga bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Engkau menjadikan bangsa kami semakin hari semakin besar, Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami, Presiden Jokowi dan wakilnya, Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin kami dari level paling atas sampai bawah, Tuhan. Pakai mereka, Tuhan, untuk boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat, Tuhan, di dalam memimpin bangsa kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami terus mau bersyukur Engkau telah menetapkan kami di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita berdoa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kami bersyukur Bapa, kami tahu Tuhan masih beri kami kesempatan karena kami masih sama-sama boleh menikmati berkat karunia untuk meningkatkan iman percaya kami. Kami tahu Tuhan hari-hari ini semakin jahat, ada banyak hal goncangan dunia terjadi. Tetapi menurut kami Tuhan salah satu adalah aman hanya di dalam Engkau. Kemanapun kami pergi Tuhan, kami melihat selalu ada kejahatan. Tetapi hanya di bawah kaki salib Tuhan kami mendapat damai sejahtera. Dan kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah Tuhan selalu tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Dan akhirnya kami mau terima berkat anugerah dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.